Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqona jami'an wa ayyaftaha alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab Arba'in Nawawi karya Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Hadis yang pertama, an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Baik, mari kita takhrij hadis yang pertama. Takhrij hadis. Sumber utama dari hadis pertama ini kita dapat temukan di dalam kitab Sahih Bukhari dalam pembahasan kitab Bada'al Wahyu nomor hadis ke-1. Selanjutnya bisa kita dapati pula hadis ini di dalam Sahih Muslim dalam kitab Al-Imarah. Hadis nomor 1907. Selanjutnya yaitu derajat hadis. Hadis ini memiliki derajat sebagai hadis sahih. Hadis ini juga disebut sebagai muttafaqun alaih, yaitu disepakati kesohihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Perawi pertamanya atau perawi a'lanya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan bahwa ia mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung kita artikan saja. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Amirul Mu'minin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyati, sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa hijrahnya ditujukan kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu dinilai kepada Allah dan Rasulnya.
Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia peroleh, awim imro'atin yang kihuha, atau karena wanita yang ia ingin nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu dinilai kepada apa yang ia tuju. Kandungan pokok hadis di atas, yang pertama adalah niat adalah penentu nilai amal. Amal ibadah atau perbuatan seseorang baru bernilai jika disertai dengan niat yang benar. Setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Misal, dua orang sama-sama sholat, tapi yang satu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang lain karena riya, maka pahalanya pun berbeda. Yang ketiga, contoh hijrah. Jika niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya bernilai ibadah. Yang kedua, jika niatnya karena dunia atau wanita, tidak bernilai ibadah, hanya mendapatkan dunia semata. Hijrah secara literal berarti meninggalkan. Dalam konteks hadis, merujuk pada berpindah dari Mekah dan ke Madinah demi Islam. Hadis ini sering disebut oleh para ulama sebagai sepertiga agama, karena niat adalah pondasi segala amal. Hukum dan kaidah yang bisa diambil dari hadis ini adalah, yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, segala perkara tergantung pada tujuannya. Yang kedua, hadis ini menjadi dasar penting dalam fikih ibadah, fikih muamalah, tasawuf, akhlak, dan motivasi amal. Rawahu Imam al-Haditsaini Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbat al-Bukhari wa Abul Husaini Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi fi sahihihima alladhi huma asahhal kutubil musannafati. Rawahu Imam al-Muhadditsin. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, yaitu yang pertama Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, yaitu atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Imam Bukhari. Wa Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi, dan Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi. Itu adalah nama lengkap dari Imam Muslim, penyusun kitab Sahih Muslim. Fi sahihaihima, dalam dua kitab sahih mereka berdua, yakni kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Alladzi huma asahhul kutubil musannafati, yang keduanya adalah kitab yang paling sahih di antara kitab-kitab yang disusun dalam kitab hadis. Ya. Jadi bisa kita dapat simpulkan bahwa kalimat ini menegaskan bahwa hadis innamal a'malu binniyah telah diriwayatkan oleh dua orang imam besar hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam dua kitab mereka juga dikenal sebagai kitab paling sahih setelah Al-Quran. Ini menunjukkan
betapa penting dan agungnya hadis tersebut dalam ajaran Islam. Kita masuk ke pembahasan hadis kedua. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin idza tala'a alaina rajulun shadidun bayadis thiyabi shadidu sawadis sa'ri la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifahu minna ahadun hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Mari kita takhrij dahulu hadis yang kedua ini. Yang pertama yaitu sumber hadis. Hadis di atas dapat kita ketemui dalam kitab Sahih Muslim. Dalam Kitabul Iman hadis nomor 8. Terdapat juga di dalam Sunan An-Nasa'i, kitab iman, Sahih Ibnu Hibban, Musnad Ahmad, dan Musnad Ahmad. Derajat hadis ini hadis sahih. Jadi derajat hadis ini adalah hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai sanad sahih. Perawi hadis atau perawi a'la, perawi tertinggi hadis ini adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini masyhur disebut sebagai hadis Jibril alaihi salam. Mari kita artikan. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala, dari Umar radhiyallahu anhu juga ia berkata, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin, suatu hari ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tala'a alaina rajulun, tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki, syadidu bayadis thiyabi, yang sangat putih pakaiannya, abyad, putih. Syadidu sawadis sya'ri, sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safari, tidak terlihat padanya tanda-tanda perjalanannya. Artinya tiba-tiba orang ini ada aja itu. Tidak tahu munculnya dari mana. Wala ya'rifahu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga ia duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu menempelkan lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffihi ala fakhidhayhi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya sendiri. Wa qala, lalu berkata, ya Muhammad akhbirni 'anil Islam, wahai Muhammad beritahukan aku tentang Islam. Hadis ini merupakan bagian awal dari hadis Jibril yang sangat penting dalam Islam karena menjelaskan inti ajaran agama Islam. Yaitu yang pertama Islam, yang kedua yaitu iman, yang ketiga adalah tentang ihsan, dan yang terakhir adalah tentang tanda-tanda kiamat.
Dalam kutipan ini beberapa poin penting bisa dijelaskan. Satu, yaitu kedatangan orang asing yang misterius atau tidak dikenali. Orang ini digambarkan sangat bersih bajunya dan sangat hitam rambutnya, menunjukkan penampilan yang sangat terawat atau sangat gagah. Namun anehnya tidak terlihat bekas perjalanan di tubuhnya dan tidak ada seorang pun dari sahabat yang mengenalnya. Ini membuat para sahabat heran karena tampak seperti bukan dari kota, tapi juga bukan orang asing biasa. Yang kedua yaitu sikap duduk yang sangat dekat dan sopan. Ia duduk berhadapan langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menempelkan lutut ke lutut dan meletakkan tangan di atas paha beliau, menunjukkan kesungguhan dalam bertanya, etika dan adab tinggi dalam majelis ilmu. Posisi ini juga memusatkan perhatian penuh kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu pertanyaan tentang Islam. Dia memanggil Nabi Muhammad SAW dengannya Muhammad, bukannya Rasulullah, dan bertanya, beritahukan kepadaku tentang Islam. Ini menjadi pembuka dari dialog penting tentang rukun Islam yang dijawab Nabi SAW dalam bagian selanjutnya. Mari kita lanjutkan hadisnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tiada sesembahan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas salata, dan engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakata, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasuma ramadhana, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji ke Baitullah jika engkau mampu menempuh jalan menuju ke sana. Hadis ini menjelaskan rukun Islam, yaitu 5 pilar dasar dalam menjalankan agama Islam secara lahiriah. Yang pertama yaitu syahadat, bahwasanya engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maknanya adalah mengingkarkan dengan lisan dan meyakini dengan hati bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah dan Nabi Muhammad SAW Rasul yang terakhir. Ini adalah pintu masuk ke dalam Islam. Tanpa syahadat, seorang belum dianggap muslim. Yang kedua yaitu mendirikan sholat. Artinya melaksanakan sholat 5 waktu sehari dengan syarat rukun dan tata cara yang benar. Sholat adalah tiang agama, imaduddin, dan pembeda antara muslim dan non-muslim. Menunjukkan koneksi langsung seorang hamba kepada Allah setiap hari. Yang ketiga yaitu menunaikan zakat. Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang mampu kepada golongan yang berhak menerimanya. Fungsinya adalah membersihkan harta, mengurangi kesenjangan sosial, dan menolong yang lemah, dan menyucikan jiwa dari sifat kikir. Yang keempat yaitu puasa di bulan Ramadan. Puasa dilakukan selama bulan Ramadan, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Fungsinya adalah melatih ketaatan dan pengendalian diri, membersihkan jiwa, dan meningkatkan kepedulian sosial. Yang terakhir atau yang kelima yaitu haji ke Baitullah. Haji adalah ibadah fisik dan finansial yang wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Syaratnya adalah jika mampu ke sana atau ke Baitullah secara finansial, fisik, dan keamanan perjalanan.
Kita baca lagi lanjutan hadisnya. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Lalu orang itu berkata, engkau benar. Maka kami pun merasa heran kepadanya. Ia bertanya tapi juga membenarkannya. Lanjut lagi. Qala, laki-laki itu berkata, fa'akhbirni 'anil iman. Beritahukan kepadaku tentang iman. Qala, Nabi SAW menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina biqadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun buruk. Qala sadaqta. Lalu laki-laki itu berkata, engkau benar. Nabi SAW menjawab dengan rinci rukun iman, yaitu 6 pokok kepercayaan dalam Islam yang menjadi dasar keyakinan batin seorang muslim. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bahwa Allah adalah Tuhan yang esa, tidak ada sekutu baginya. Mengesahkannya adalah sifat rububiyah, uluhiyah, dan asma'us sifat. Ini adalah pondasi dari seluruh keyakinan. Yang kedua yaitu beriman kepada malaikat-malaikatnya, meyakini bahwa Allah menciptakan makhluk gaib bernama malaikat dari cahaya. Mereka selalu taat, tidak makan, tidak tidur, dan memiliki tugas khusus. Yang ketiga yaitu beriman kepada kitab-kitabnya, meyakini bahwa Allah menurunkan wahyu berbentuk kitab-kitab suci kepada para rasul. Di antaranya seperti Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan percaya bahwa Al-Quran adalah kitab penutup yang tidak bisa digantikan. Yang keempat, beriman kepada rasul-rasulnya, meyakini bahwa Allah mengutus rasul-rasul dari kalangan manusia untuk menyampaikan wahyu. Mereka membawa petunjuk dan kebenaran untuk umat manusia. Harus diyakini seluruhnya, terutama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir. Yang kelima yaitu beriman kepada hari akhir, meyakini adanya kehidupan setelah mati, termasuk fitnah kubur, kebangkitan dari kubur, hari penghisaban, surga dan neraka sebagai tempat pembalasan. Iman kepada hari akhir mendorong manusia untuk bertakwa dan bertanggung jawab. Yang keenam yaitu beriman kepada takdir, meyakini bahwa segala sesuatu terjadi dengan ilmu, kehendak, dan ketetapan Allah. Baik yang menyenangkan atau baik, maupun yang menyulitkan. Takdir bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi percaya bahwa usaha manusia berjalan dalam kehendak Allah. Kita lanjutkan hadisnya. Faqala akhbirni 'anil ihsan. Lalu dia berkata, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Qala, Nabi SAW menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa'illam takun tarahu, fa'innahu yaraka. Ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah melihatmu. Dua tingkatan ihsan dalam hadis ini. Yang pertama yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini adalah tingkatan ihsan tertinggi. Disebut juga musyahadah. Seorang hamba beribadah dengan penuh cinta,
khusyuk, rasa hormat, dan kehadiran hati seakan-akan Allah ada di hadapannya. Walau kita tidak dapat benar-benar melihat Allah di dunia, kesadaran rohani seperti ini mendatangkan kekhusyuan dan keikhlasan yang sempurna. Yang kedua yaitu jika engkau tidak dapat melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Ini adalah tingkatan kedua yang disebut dengan muraqabah, merasa diawasi. Seorang hamba sadar bahwa Allah senantiasa melihat, mendengar, dan mengetahui semua amalnya, bahkan bisikan hati. Ini menumbuhkan rasa takut dan waspada dari maksiat, dan mendorong amal yang tulus dan hati-hati. Kita lanjutkan lagi hadisnya. Qala, dan dia berkata, fa akhbirni 'anis sa'ati, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Nabi Muhammad SAW mengakui secara jujur bahwa beliau tidak mengetahui waktu pasti terjadinya kiamat. Begitu juga orang yang ditanya, yaitu tidak ada satu makhluk pun yang tahu kapan kiamat terjadi, meskipun mereka adalah utusan Allah. Ini mengajarkan bahwa ilmu tentang kiamat adalah ilmu yang khusus milik Allah saja. Dalil pendukung dari Al-Quran sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Katakanlah, sungguhnya pengetahuan tentang itu hanya di sisi Rabb-Mu. Quran surat Al-A'raf ayat 187. Kita lanjut. Qala, lalu ia berkata, fa akhbirni an amaratiha, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya kiamat. Qala, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, antalidal amata rabbataha wa antaral khufata al-urata al-alata ri'ata syai yatawaluna fil bunyan. Jika seorang budak perempuan melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat orang-orang yang dahulu bertelanjang kaki, tidak berpakaian layak, miskin, menggembala kambing, berlomba-lomba dalam membangun bangunan tinggi. Para ulama menafsirkannya dengan beberapa penjelasan. Di antaranya yang pertama, kebalikan dari tatanan moral normal kehidupan sosial, yaitu anak menjadi seperti tuan atas ibunya, tidak menghormati dan tidak mentaatinya. Kedua, yaitu kekacauan nasab atau kebingungan dalam status keluarga akibat perzinaan atau perbudakan, hingga seorang anak memperlakukan ibunya seperti orang lain. Selanjutnya adalah dalam konteks perbudakan literal. Seorang budak perempuan melahirkan anak dari tuannya, lalu anak itu menjadi tuan atas ibunya sendiri karena status anak tuan. Kita lanjutkan hadisnya. Tsumma in talaqa falabithu maliyan. Tsumma qala, lalu orang itu pergi dan aku atau Umar bin Khattab diam beberapa saat. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya Umar, atadri minas sa'il. Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui.
Qala, beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menegaskan status Jibril sebagai malaikat yang menyampaikan pelajaran-pelajaran dasar agama, yaitu seperti Islam atau amal lahiriah, dan iman, keyakinan batin, ihsan, kualitas batin dalam beribadah, dan yang terakhir adalah kiamat dan tanda-tandanya. Jibril datang dalam bentuk manusia untuk mengajar dengan metode tanya jawab, agar pelajaran lebih melekat dan mudah dipahami oleh para sahabat dan generasi setelahnya. Kesimpulannya adalah hadis Jibril adalah rangkuman utuh tentang agama Islam yang mencangkup iman, ihsan, dan kiamat. Yang kedua, metode tanya jawab adalah metode pengajaran yang efektif dalam Islam. Yang ketiga, Jibril menyampaikan atau Jibril menyamar sebagai manusia, menunjukkan bahwa pembelajaran agama perlu pendekatan yang manusiawi dan praktis. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tidak segan menunjukkan ketidaktahuan sementara demi memberi ruang pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah peran Jibril dalam menyampaikan wahyu dan ajaran agama sangatlah sentral. Wallahu a'lam bishawab.